masa lalu. Masa lalu nih orang tua kami. Halo? Ya, jelas, Jadi tahun 1961, bapakku waktu itu Menteri Hewan, Puan, waktu akan menghadiri pernikahan harimau burung lubis. Lalu disempatkan ke kantor Nasida, Kementerian Kehewanan, untuk mengambil sipetus buat dikirim ke Pulau Nias. Jadi di kantori disuruh Mamarga Harahap, tolong coba Harahap baik satu kaleng sipetus untuk dikirim ke Pulau Nias. Karena diperlukan di Pulau Nias sipetus. Lalu si Harahap diisi masih sipetus tuh kaleng, tapi sipetus ini bocor. Setelah bocor, tanpa bertanya-tanya, akhirnya ada pikiran si Harap ini untuk menambal kaleng yang bocor ini dengan karet. Lalu ditutupi mana sama kareton, sehingga menyalalah si petus di atas kaleng ini, terbakar mahasurbuah makantoron. Kalau kasurbuah kantoron, diberi bapak kusen nadao, alebana no manuru, terus dikejar mah. Nggak lama kemudian drum dalam besi ikut meledak. Akhirnya bapak saya menolong si Harap ini ditolong, tapi bapak saya ikut kebakaran. 3,5 bulan bapak saya dirawat di rumah sakit Bapak Won, sakit Sidimpuan, kasusnya di Sidimpuan. Akhirnya nyawanya tidak ketolong, tapi si Harap ini bisa hidup selamat. Jadi nanti ingat menaking bagaimana seseorang mengorbankan nyawanya sendiri untuk menolong orang lain. Akibatnya, jadi memahami anak yatim. Jadilah kami anak yatim, obat halak. Pada buru bawa. Auma nomor 2, anak bawa paling tertua. Jadi di pengalaman pas sekolah sangat menderita. Lalu masih sekolah ikut STM Balige. Ya mau STM Balige rupanya ikut praktek itu lagu boti. Kasus tahun 70 ada mau. Jadi setiap praktek alung do bapak tuaku di sini di lagu boti kerpas on di mana membagi-bagi setiap karcis mau terjadi pasar di hari Senin. Jadi kebetulan mau lau praktek setiap hari Senin do lagu boti. Jadi mau lenggula rupanya lama sekolah kan mau pasar diri di Balige, STM Balige. Jadi mau bilang itu misalnya efek tuh bapak tua nih bang, biarpun air mata jadi darah tak akan dikasih. Dangan dong mangkulian naik. Jadi pula saya lagu boti mengetung-ketung dari mobilon, saya membantu nyangkat sama barang-barang tuh mobil god, beta ima komplit di lagu boti tiki. Akibat harinya jadi untuk bisa gratis lah. Menupang mah kendaraan. Timbul mah pemikiran dia. Tung nasuti waktu saya tidak akan mencontoh kelakuan manusia yang pelik. Ima awal itulah yang tertanam di hati saya. Sebab kalau di hatiku bapak tuaku ini tidak berharga di mata saya. Oleh sebab itu saya nanti tidak akan meniru kelakuan yang begini. Ima motivasi pertama yang terekam di dalam hati. Bahkan nanti kalau saya ada sesuatu, saya akan beri kepada siapapun yang memerlukan, yang membutuhkan. Lalu sejalan dengan waktu, dibina maibawan rupani margereja, rajin memenjahah Alkitab. Jadi di dalam Alkitab pun masa remaja ini baru pani dijahah sama kitab 1 Raja-Raja ayat 17. Ima cerita nih ina napa Jepang di Sarfak dohot si Elia. Ame doko si Elia. Baik maju dia usada roti. Baik mas ada perjulu malayannya aku 1 roti. Belum dilayani pada 1 roti, si Elia ujungnya yang tadinya yang mau habis itak-itak nalo habisi
ternyata itak-itak itu tidak akan pernah habis. Jadi molo ucaha singkatna, ucaha singkatna son tindas Elia masono 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi, pilihan amang pilihan Elaniba Sutasoik mabuku The Power of Giving. Au jaha buki, saya melihat emak di pada buki. Pokoknya inar waktu. Saya tidak pernah merasa pemberianku itu yang pernah memberi, bahwa itu kekuatan memberi itu ternyata di buku itu telah ditulis. Dan apa yang kualami benar-benar terekam di buku Nadilian yang Power of Giving iman kalangan ni Hervey McKinnon do Esim Jamal. Cukup bagus. Cuma Nasida mengarang buku dan ngarung kutipan diambil dari ayat kitab suci. Saya nggak tahu apakah mereka agamanya apa, saya nggak tahu. Tapi pengalaman kurban, kesaksian kumon, apa yang kurasakan selama ini, betul. Ketika kita memberi, itu sangat powerful. Jadi, di matematika ini, kalau saya memberi kepada seseorang 1, lalu kemudian saya meminta dari orang itu 2, maka saya memberi hanya separuh. Kalau saya memberi 1 kepada orang lain, dan saya juga meminta imbalan saya juga 1, berarti kami sama-sama impas 1. Tetapi kalau saya memberi, tapi saya tidak pernah meminta, tidak pernah menerima apa yang pernah saya beri dari mereka, maka 1 dibagi 0, maka hasilnya adalah berkelimpahan tak terhingga. Di matematika, itu wujud. Hidup wujud. Tetapi sebenarnya, kalau kita memberi sebetulnya, pengalaman kita memberi, kekuatan memberi, sebenarnya kita adalah membuat diri kita menjadi orang yang berharga. Hidup intinya. Kalau kita memberi, sebenarnya tanpa kita sadari, telah membuat diri kita sendiri adalah seorang yang berharga. Itulah utamanya. Jadi, kami opak bersaudara sama Dr. Lakin. Ibu Ruhamis, kelas 1 SD, bapakku sudah meninggal. Di Trijakku, ibotoku. Kami Dr. Nomakku Gajolo. Molo sada dua mang mataniari, alebo itu di sinari portibion. Molo sada piko berhasil, ko sudiro duhanomu aderik mon, do itu mon bisa sukses. Jadi pesan orang tua tidak laksanakan, tapi memberi sebetulnya bukan hanya dengan materi, bukan hanya dengan materi. Soalnya pun di power of giving itu, the power of giving, ada orang yang juga bisa memberi dari nasihat, melalui pendidikan, gitu. Biarlah setiap orang memberi apa yang dia punya. Nasihat pun, nasihat yang berharga itu cukup. Kalau misalnya khotbah yang sering dibawakan Mang Pendeta itu juga the power of giving buat jemaat. Tapi yang kita bicarakan mungkin dalam konteks yang paling dibutuhkan pada saat ini adalah memberi pada saat pandemi ini. Di saat pandemi ini kita harus terbuka untuk memberi, harus ringan tangan memberi. Om mana hualami mulai pandemi tahun yang lalu tidak putus-putusnya harus menolong banyak orang, tidak putus-putusnya. Jadi sebagai kesaksian jauh, sebagai kesaksian, ya ada mulai kesempatan suatu perusahaan, jadi perusahaan Namil Sonarion, karyawannya adalah 4.700 pertambangan batubara, 4.700. Saya yang memulai dulu, membuka eksplorasi, membuka penambangan. 4.700 nilai jolma bergelut. Saya bilang puji Tuhan. Begitu banyak orang cari makan di situ. Walaupun dulu kita sangat menderita. Tetapi kita tetap memberi. Jadi amal lokon nih daftar surat kalau di Meren di kitab Markus 12 bab 1, amal dokot Tuhan Yesus kepada seorang perempuan miskin yang memberikan uangnya 2 peser. Inilah manfaatnya, diberikan amal dokot Tuhan Yesus bahwa pemberian perempuan ini
jauh lebih besar dari pemberian orang yang kaya, sebab dia memberi dari segala kekurangannya. Jadi di kita, sebagai umat Tuhan, jangan berhenti untuk memberi. Karena apa yang kita berikan itu sebetulnya adalah untuk menolong diri kita sendiri. Sesungguhnya kita akan hidup berkelimpahan karena kita memberi. Dangalani gogo, dangalani gogo. Jadi mulai dokong kesaksian kadang-kadang Muhammad dokong aku menjelaskan mau lupa orang terlebih hu doko kalek kan ngapain pada karya dina deh belum terlebih hu. Ale omma faktana. Inilah faktanya nama memberi. Sudedo anggi kumerjabu. Do ibotok kumerjabu. Dak peduli hone dari bamuli itu suami enggak. Jala sudedo alu musap mutul sude aka anak yang giku sudedo sarjana. Sarjana itu sudedo dinayo. Kalau dari ukuran orang tua mereka tidak akan bisa kuliah. Tapi kita harus berikan dia untuk kehidupan. Nah, sweng udang di perusahaan terbuka supaya orang lain hidup. Kenapa? Alena dokter Tuhan dilakukan di sini. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Suatu yang sulit. Ya ada suatu tiki, suatu hari mungkin taboto do amang pandita sabar semanukali mungkin aku amang pandita yang gulang mungkin kita dari apa yang siun amang sabar semanukali pandita on suatu hari tanpa angin angau jen di SMS mat. Kalau kebetulan istrinya berupa saribu, hidup mas ngomong, pulang. Pemain palas-palas di gereja HKBP di Sikirok, Mamadabu, nah hancur. Jala sudi je makna ngagudang na muala, ngagudang na muala. Tapi gereja ini kon ditolong. Jadi ngamar tangia ngau pulang, ikut tulang do paturehoni. Jadi buat masuk ngono. Mbak Nauli, amang bu, apa tuh remeh? Di satu tiki, tabo tuh dorana dulu di HKBP di zaman nih amang si Hombing sekjen. Kami dokon tulang perlu mobil kendaraan untuk di melakukan penginjilan Marturia. Sending. Iya, sending Marturia. Nah, tapi non mobilon tabrakan dari tebing tinggi on, kan? Kalian do mobil sadar waktu atau do Avanza tabrakan do mobilon. Ujung kan, tunglah takut orang amang pandita amang nasupir nasing alai selamat do, malah mobil do celaka. Kan? Nah, main di zaman kita tahun lari. Atau beberapa anak buah, taruh masuk bapak ngahona COVID. Bahkan bereh hona COVID. Nah, saya pikir ini masih papa. Kau pikir ini masih papa. Apa yang harus kita lakukan di dalam masa COVID? Jadi suku Madriku, ujama beberapa donatur yang besar-besar di Amerika. Ternyata orang-orang Amerika terlalu banyak memberi. Jadi persajari mah, ulang mah kejadian kesaksianku, persajari mah misalnya, buat macam banyak ini 10. Ale ulah tulu be kasih contoh di kita, misalnya sonon. Ulah tulu be kasih contoh untuk buat kita. Siapa penyumbang donatur terbesar nuaing di Amerika? Pertama, Bill and Melinda Gates. Jumlah kekayaan di mana? 74 miliar dolar. Setara mon 859 triliun. Sumbangannya tahun 2011, 2022 1, miliar dolar, kurang lebih 22 triliun. Disunasikan ini untuk orang nirlaba, termasuk yayasan untuk penanggulangan lingkungan hidup. Nomor 2, Warren Buffett. Sebutkan memboton. Kekayaannya 58,7 miliar, setara dengan 681,5 triliun. Sumbangannya tahun 2012 1,87 miliar, setara dengan 21,7 triliun. Nomor 10, George Soros. Harta kekayaan 20 miliar, sumbangannya tahun 2012 763 juta, setara dengan 8,8 triliun. Nomor 4 terakhir, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg punya kekayaan 23,4 miliar, setara dengan 271,6 triliun.